Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aroni Channel, sahabat Muslim Trainer. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana ataupun perbedaan antara pedagang dan pengusaha sih. Jadi apa sih perbedaan antara pedagang dan pengusaha itu? Sama-sama mungkin sama-sama jualan, sama-sama kita ngambil barang, kita beli barang lalu kita jual kembali. Beli barang, jual kembali, beli barang, jual kembali. Sama-sama kita jualan, namun perlu kita ketahui bahwa memang ada sedikit ataupun banyaklah perbedaan-perbedaan antara pedagang dan pengusaha. Nah, dalam buku Never to Young to Become a Billionaire ini, buku yang saya baca ini yang ditulis oleh Yasa Singgi, pemilik daripada brand Men's Republic, bisa dicari di Google. Uh, Pada buku di sini yaitu perbedaan, kita akan langsung saja tanpa banyak bicara, perbedaan antara pedagang dan pengusaha. Nah, di sini perbedaan yang pertama adalah jika pedagang ini yang penting hari ini bisa makan. Nah, jadi mindset pedagang ini yang penting jualan hari ini dapat keuntungan, hari ini kita bisa makan. Nah, mindset pedagangnya seperti itu. Nah, sedangkan mindset daripada pengusaha yaitu memiliki visi jangka panjang. Jadi, visi jangka panjang di sini jadi pengusaha itu berpikir panjang ke depan. Bahkan pendiri Alibaba.com itu Jack Ma, dia berpikir bagaimana Alibaba ini bisa berkembang 25 tahun ke depan. Jadi pengusaha itu berpikir panjang, meskipun kita tidak tahu gitu usianya itu nyampe apa tidak gitu, 25 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Mungkin usia tidak bisa nyampe, tapi karena mindsetnya pengusaha, jadi Alibaba, pendiri Alibaba itu jadi perpikirannya panjang. Bagaimana usaha ini bisa berkembang, jadi memiliki visi jangka panjang. Nah ini perbedaan yang pertama. Terus perbedaan yang kedua, pedagang ini punya cara sikut kiri sikut kanan. Nah jadi pedagang ini menganggap penjual-penjual lain ini sebagai kompetitor gitu. Jadi bagaimana sih saingan-saingan kita ini bisa dibasmi, bisa disingkirkan gitu. Misalkan kan saya jualan bakso nih. Jadi bagaimana penjual bakso yang lain bisa kita singkirkan? Entah itu pakai cara apa, entah pakai cara apa gitu, cara-cara yang kotor bisa, supaya usaha-usaha orang lain itu tutup, bangkrut gitu kan. Nah, sedangkan pengusaha sendiri, mindset pengusaha itu yaitu pengusaha punya cara merangkul kiri kanan, depan belakang bawah atas. Nah, perbedaan yang kedua ya seperti itu. Jadi kalau pedagang itu punya cara sikut kiri sikut kanan untuk menghalau saingan-saingan mereka, kompetitor-kompetitor mereka, karena mereka menganggap bahwa pedagang yang sama itu adalah kompetitor, sedangkan pengusaha itu punya cara bagaimana merangkul pengusaha-pengusaha yang sama jualannya seperti mereka, bagaimana saling berkolaborasi. Jadi saling bisa menguntungkan satu sama lain. Tidak seperti sistem benalu, kan gitu. Nah, perbedaan yang selanjutnya yaitu seorang pedagang itu cukup memiliki satu tempat untuk menjalankan usaha. Dalam buku ini tentu yang saya hanya membacakan lalu saya mempresentasikan. Ini menurut pengusaha yang memang sudah sukses di bidang dia mempunyai usaha di bidang fashion, yaitu dengan merek Men's Republic, penulisnya Yasa Singgi dalam bukunya Never to Young to Become a Billionaire. Never to Young to Become a Billionaire. Jadi memiliki pedagang itu cukup memiliki memiliki satu tempat usaha, cukup dengan itu aja gitu. Nah, sedangkan pengusaha sendiri di sini membuka usaha di banyak tempat untuk meningkatkan faktor kali. Nah, di sini sudah cukup jelas perbedaan antara mindset seorang pedagang dan mindset seorang pengusaha. Nah, pengusaha memiliki mindset bagaimana usaha ini berkembang. Contoh kita yang sudah menjamur di Indonesia ini adalah pengusaha besar itu ada Alfamart, Indomart. Nah, mereka punya faktor-faktor kali. Nah, kalau kita punya satu saja tempat usaha, ya itu aja keuntungannya, profit yang bisa didapat. Tapi kalau kita punya faktor kali, misalkan kecilnya aja, kita punya profit ataupun keuntungan bersihnya itu 100.000. Kalau kita punya 10 cabang, otomatis itu 1 juta yang bisa kita dapatkan dalam hitungan per bulan. Oke, perbedaan selanjutnya yaitu seorang pedagang itu tidak rela membagi keuntungan dengan banyak orang. Jadi pedagang ini mindsetnya dia yang belanja sendiri, dia yang rapihkan barang sendiri, dia yang menjual sendiri, dia yang pemasaran sendiri, keuntungannya juga untuk sendiri. Jadi dia tidak rela membagi banyak keuntungan untuk orang lain. Nah, sedangkan pengusaha sendiri
dia berpikir ataupun dia bermindset, memiliki punya pola pikir ikhlas membagi keuntungan dengan banyak orang, sehingga muncullah sistem kemitraan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jadi pengusaha ini berpikir bagaimana membangun sistem perusahaan, bagaimana manajemennya yang tersistem, bagaimana usahanya bisa berkembang, bagaimana distribusi barangnya ini sebanyak-banyaknya, kuantitasnya bagus, kualitasnya bagus. Itulah cara berpikir seorang pengusaha. Jadi dia memikirkan bagaimana caranya ini usaha bisa berkembang, banyak cabang di mana-mana, sehingga menghasilkan faktor kali yang menghasilkan profit bersih yang banyak, dan hasil perusahaannya itu tersistem. Jadi autopilot nanti ke depannya. Harapan pengusaha seperti itu. Perbedaan yang selanjutnya yaitu pedagang mengerjakan semuanya sendiri, menganggap semua hal tidak beres tanpa dirinya. Ya, seperti yang saya utarakan tadi, sedangkan pengusaha mendelegasikan tugasnya kepada tim. Jadi memiliki super tim. Nah, ini adalah pengusaha, seperti yang tadi saya sudah bahas. Oke, selanjutnya yaitu jika sakit, bisnis hari itu akan tutup dan pendapatan pada hari itu adalah nol. Nah, ini adalah mindset seorang pedagang. Jadi dikarenakan semua halnya itu dilakukan oleh sendiri, jadi ketika dia sakit atau drop atau dia ada masalah apalah, otomatis penghasilannya juga 0 rupiah, gitu kan. Nah, sedangkan pengusaha sendiri di sini jika sakit, bisnis akan tetap buka karena ada tim dan sistem yang menjalankan. Tetap akan ada pendapatan pada hari itu. Otomatis kan kita sudah punya mitra, kita sudah ada karyawan gitu kan. Kita sudah mendelegasikan tugas kepada bawahan kita. Sehingga ketika pemilik bisnis ini, si bos ini sakit, dia akan tetap mendapatkan profit, dia akan tetap mendapatkan keuntungan, dia akan tetap mendapatkan rupiah. Karena kenapa? Karena sudah tersistem, sudah ada ya di bawahannya. Nah, seperti itu. Perbedaan yang selanjutnya yaitu jika bisnisnya sudah habis pada pukul 3 sore, ia akan segera pulang. Nah, ini adalah mental seorang pedagang. Jadi ketika dia jualan jam 8 atau jam 7, dia pulang jam 3 sore atau jam 5 sore, dia langsung pulang ke rumah. Dia santai-santai, dia makan-makan. Nah, sedangkan mindset seorang pengusaha sendiri tidak seperti itu. Jadi pengusaha ini, yaitu jika bisnisnya sudah habis pada jam 1 siang, ia akan segera merefill. Jadi mengulang. Jadi mengaudit. Barang-barang apa saja sih yang sudah habis gitu kan. Misalkan kalau misalkan warung sembako, misalkan di Alfamart, Indomart kan, misalkan rokok sudah habis atau apa sabun udah habis, dia cepat merefill gitu. Pada hari itu dia sudah langsung merefill, jadi tidak pulang ke rumah, terus aja direfill, terus aja diisi apa saja yang kosong, dia masukkan lagi barang-barangnya, sehingga baru lagi. Ya seperti itulah mindset seorang pengusaha. Jadi kayak sama tapi memang banyak perbedaan gitu antara pedagang dan pengusaha ini. Oke. Perbedaan yang selanjutnya yaitu jika mendapat uang banyak langsung digunakan untuk senang-senang. Nah, kalau pedagang, ketika dia mendapatkan keuntungan yang banyak, profit yang banyak, omset yang good, istilahnya, jadi dia langsung berpikir, besok kita liburan mana ya? Ataupun dia berpikir, banyak kali ini barang-barang di Lazada. Banyak kali ini barang-barang di Tokopedia atau apalah gitu, tempat belanja marketplace gitu, ataupun ya udah kita liburan ke mall atau apa gitu, ada barang-barang bagus dia langsung beli. Nah, ini mental pedagang. Jadi ketika dapat keuntungan dia langsung foya-foya, dia senang-senang. Nah, sedangkan pengusaha sendiri dia berpikir, dia bermindset. Jadi jika mendapat keuntungan ataupun uang yang banyak, seorang pengusaha itu langsung disisihkan untuk modal pengembangan bisnis. Nah, dari sini juga sudah banyak juga perbedaan. Jadi pengusaha itu bermindset, berpola pikir, ketika dia mendapatkan keuntungan yang banyak, dia langsung berpikir bagaimana sih caranya ini modal ini bisa diputarkan kembali, bagaimana ini usahanya ini berkembang pesat sampai ribuan cabang gitu, jutaan cabang gitu, di seluruh dunia dia masuk. Nah, itu adalah pikiran ataupun mindset seorang pengusaha. Nah, yang terakhir, perbedaan antara pedagang dan pengusaha. Pedagang itu memiliki prinsip yang penting laku. Seringkali terjadi hit and run. Konsumen beli sekali tapi kapok berkali-kali. Jadi ya seperti itu ya, kayak menipu lah. Seperti halnya kita misalkan jualan es krim. Kita kalau di tempat wisata jualan es krim normalnya itu di kampung-kampung sehari 1.000 sampai 2.000 rupiah.
Tapi kalau di tempat wisata mungkin bisa dijual yang harganya tadinya itu 2.000 bisa dijual 5.000 atau 10.000 rupiah. Nah, mungkin mereka beli, tapi mereka akan kapok beli lagi. Kenapa? Karena tidak menjamin dari sebentuk nilai ataupun barang ataupun segi bentuk harga. Jadi kapok yang beli itu. Nah, sedangkan pengusaha sendiri di sini memiliki prinsip mengutamakan nilai tambah dan kepuasan konsumen sehingga produknya layak ditukar dengan uang konsumen. Nah, jadi sedangkan si pengusaha ini memikirkan nilai suatu barang. Bagaimana sih barang ini bisa laku ataupun bagaimana barang ini berkualitas dan layak dijual gitu kan. Jadi si pengusaha ini barang yang sudah expire ataupun sudah habis masa pakainya, jadi dia langsung buang, dia ganti yang baru, dia nggak jual, dia tidak memikirkan keuntungan, yang penting nilainya bagus sehingga layak dijual, sehingga layak ditukar oleh uang konsumen. Nah, seperti itu mungkin perbedaan-perbedaan antara pedagang dan pengusaha yang bisa saya sampaikan dalam buku Never to Young to Become a Billionaire yang ditulis oleh Yasa Singgi, supaya saya lebih semangat dalam mengupload video yang bermanfaat. Ini mohon saya dukungannya untuk subscribe channel saya ini. Oke, semoga bermanfaat, semoga berkah. Salam Muslim Trainer. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.